Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Suyarti, NIM 291182442, kelas I10, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan menampilkan video berupa edukasi layanan bimbingan dan konseling tentang manajemen waktu untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi, dalam layanan di sini, saya akan memberikan pengertian apa tujuan umum dan tujuan khusus dari layanan yang akan saya berikan kepada peserta didik. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu peserta didik mampu memanajemen waktu dengan baik. Kemudian tujuan khusus ada 3, peserta didik mampu memanajemen waktu dalam kegiatan sehari-hari di dalam kehidupannya. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan kegiatan yang bermanfaat atau yang tidak. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memanajemen waktu dengan baik. Jadi, di sini saya akan memberikan layanan mengenai tujuan umum dan tujuan khusus tersebut. Nah, manajemen waktu yaitu pada dasarnya adalah suatu kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan mengatur waktu yang akan dihabiskan secara efektif untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, manfaat waktu ada 3. Yang pertama itu hal yang tidak bisa diulangi. Yang kedua, yaitu hal yang tidak dapat dipercepat maupun diperlambat. Dan yang ketiga, hal yang tidak dapat dijalani sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, ada beberapa tips manajemen waktu dengan baik. Di era pandemi sekarang, pembelajaran lebih banyak dilakukan di rumah dan tugas pun banyak yang harus dituntaskan. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita harus pintar mengolah atau memanajemen waktu. Contohnya, kita di rumah juga banyak tugas sekolah, tugas kuliah yang tak putus-putus. Di rumah juga pekerjaan rumah harus dikerjakan. Jadi di sini saya akan beri tips manajemen belajar di rumah dengan baik dan tips manajemen waktu belajar di rumah agar maksimal setiap harinya. Nah, pertama, susun rencana atau kegiatan. Jadi, menyusun rencana atau kegiatan ini perlu. Kenapa? Yang awalnya kita itu jadwalnya di sekolah atau di kampus, sekarang kita harus menyusun rencana di rumah sendiri. Jadi, menyusun rencana atau kegiatan di rumah ini yaitu agar kita tidak terlalu santai dengan pekerjaan kita dan menunda-nunda pekerjaan yang ada. Kedua, urutkan prioritas kegiatan. Pasti prioritas utama itu kelas maya bersama dosen atau guru kalian. Kemudian bisa disertai kegiatan belajar secara mandiri oleh diri kita sendiri. Terus, prioritas yang selanjutnya bisa melakukan kegiatan di rumah untuk membantu orang tua dan lain-lain sebagainya. Ketiga, jangan lupakan kegiatan relaksasi. Yang ketiga ini, meskipun kita beranjak dari tugas pertama ke tugas yang lainnya, itu kita juga butuh relaksasi. Jadi, otak juga tidak terlalu penat dan sistem imun tidak turun dan tubuh kita tetap sehat. Keempat, perhatikan poin penting yang lain. Yang keempat ini, kita harus memperhatikan pola tidur kita. Jangan tidur terlalu malam. Terus waktu istirahat, ya kita harus istirahat. Jangan lewatkan jam tidur yang bisa membuat imun tubuh kita turun. Terus jangan lupa olahraga. Olahraga sangat penting. Jadi jangan fokus hanya pada satu tujuan. Jadi kesehatan kita, badan kita juga perlu diperhatikan. Kelima, kenali irama dan jam biologis badan. Setiap orang memiliki jam biologis badan yang berbeda-beda. Contohnya, ada orang lebih aktif melakukan pekerjaan di pagi hari,
Jadi ketika pagi hari itu dia menyelesaikan pekerjaannya dan setelah itu nanti dia bisa melakukan istirahat sejenak. Jadi dia lebih aktif di pagi hari. Keenam, yaitu melakukan isolasi diri. Di sini isolasi diri yang dimaksud bukan pandemi ya. Di sini isolasi diri itu misalnya menutup pintu kamar sehingga tidak ada yang mengganggu ketika Anda sedang belajar di dalam kamar. Selain itu, bisa melakukan dengan mematikan handphone, data sosmed, mematikan televisi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, tidak menunda-nunda. Jadi tips-tips yang sudah saya berikan tadi itu berguna agar kita tidak menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda tugas yang diberikan kepada kita. Jadi ketika kita diberi tugas, itu bisa terjadwal dan kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Demikianlah edukasi layanan bimbingan dan konseling tentang manajemen waktu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.